Usai tipu ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB hingga terjerat utang pinjol, tersangka San langsung belanja mobil. Polresta Bogor akhirnya meringkus wanita berusia 29 tahun yang menipu ratusan mahasiswa IPB hingga 2,3 miliar rupiah. San ditetapkan sebagai tersangka usai menipu lebih dari 300 orang di Bogor yang mana mayoritas korbannya merupakan mahasiswa IPB. Ia mengiming-imingi keuntungan 10% dalam kerjasama online yang ditawarkannya. Namun, para mahasiswa tersebut harus meminjam uang di pinjaman online atau pinjol. Setelah mahasiswa berutang hingga belasan juta di pinjol, San tidak memberikan keuntungan dan membayarkan pinjaman tersebut. Pengungkapan perkara yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Bogor terkait beberapa hari belakangan viral adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang terhadap beberapa orang korban, yang mana korban tersebut sebagian besar adalah mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bogor. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan menawarkan kerjasama pencairan dan kerjasama bisnis pada marketplace atau toko online yang diakui itu adalah milik dari si tersangka. Namun setelah penyidik melakukan konfirmasi terhadap informasi tersebut, ternyata toko online atau marketplace yang diakui tersebut adalah milik orang lain. Kemudian pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online tersebut. Selanjutnya, dari fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik di dalam proses penyidikan, kami sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama SAN dengan persangkaan pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Selanjutnya kami juga masih terus mengembangkan penyidikan ini, apakah ada dugaan keterlibatan pihak lain atau kemungkinan ada pelaku lain di dalam proses penyidikannya. Dugaan kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan si pelaku 2,3 miliar dari berbagai aplikasi pinjaman online yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban. Apakah pinjolnya itu legal atau ilegal? Kalau hasil penyidikan untuk aplikasi pinjaman online-nya legalitasnya. Terkait pinjaman mahasiswa itu apakah bisa diganti atau bagaimana ke depan? Kami sedang konsentrasi terlebih dahulu untuk penanganan penyidikannya. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pihak rektorat juga dengan para korban dan pinjaman online tersebut untuk mencari solusinya bagi para mahasiswa yang menjadi korban dari perbuatan si pelaku. Dan tersangka 2,3 miliar itu digunakan untuk apa? Untuk uang hasil kejahatannya sebagian digunakan oleh pelaku untuk kebutuhan pribadinya, kemudian sebagian lagi digunakan oleh si pelaku untuk membeli kendaraan bermotor, dan sebagian lagi juga untuk menutupi utangnya ya dari korban-korban sebelumnya. Jadi gali lubang tutup lubang. Profesinya apa sih, Dan? Apa sih, Komandan? Profesinya pelaku ini? Kakak tingkat IPB, benar? Pelaku profesinya apa, Komandan? Terus ini dia dapat kenalan korbannya, dapat kenalan dari kakak kelas. Apakah dia udah pernah ada menyimpan jaringan gitu di kampus itu dari kakak kelas atau gimana? Selama ini pelaku juga berprofesi sebagai jual beli di toko online ya, di marketplace. Kemudian masuknya ke kampus, kebetulan ada yang kenal dengan pelaku dari kakak kelas para korban, sehingga pelaku mengadakan satu kegiatan semacam seminar melalui Zoom meeting, menawarkan
kerjasama yang sebagaimana disampaikan oleh pelaku kepada para korban tersebut. Pelaku ini sudah menjalankan aksinya berapa lama? Dari sejak bulan Februari 2022. Dengan kerugian 2, Ya, untuk yang di kami, laporan polisi yang di kami, kerugiannya sekitar 2,3 miliar. Ini korban ada yang percaya itu karena sebelumnya korban yang lain dibayar gitu ya cicilannya itu, gimana? Ya, ada yang sebelumnya ada yang sudah dibayar. dan ini sedikit atau gimana dengan total korban dari mahasiswa? Jaringan ada berapa? Kalau total korban dari perbuatan tersebut, sebagaimana yang dilaporkan di kami, hasil penyidikan 317 orang. Itu dari beberapa mahasiswa di universitas yang berbeda. Kemudian ada juga kami berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota, sebagian korban juga yang masyarakat biasa. Kalau mahasiswa IPB-nya sendiri berapa nih? Untuk IPB-nya sendiri kenal 115 orang. 116. Dari sekian banyak korban Total 2,3 miliar itu dari keseluruhan berdasarkan perhitungan dari pihak pinjaman online dan dari pengakuan si pelaku sendiri. Pak, ada indikasi keterlibatan dari kakak tingkatnya? Kami masih melakukan pendalaman kalau terkait dengan keterlibatan pihak lain di dalam melancarkan perbuatannya. Artinya dia sendiri kan jual barang gitu. Artinya dia titip barang atau gimana? Jadi begini, pinjaman online itu ada yang tidak mengakomodasi pencairan secara langsung. Nah, kemudian pelaku ini mensiasati supaya pinjaman online yang tidak melakukan pencairan secara langsung itu harus berdasarkan transaksi. Ini mensiasati dengan seolah-olah terjadi transaksi. Lalu kemudian diambillah dalam bentuk uang ya. Oh berarti tokonya fiktif komandan, nggak ada? Tokonya bukan punya yang bersangkutan. Jadi untuk menaikkan rating gitu ya? Iya. Oke. Cukup. Pencucian uang di sini nggak masuk? Belum. Nanti bisa kemungkinan berkembang ke arah sana. Dan ini apakah kakak tingkatnya bakal diperiksa dan Kenapa? kakak tingkat ini kan dia kakak tingkat atau kakak IPB juga kakak Iya. tingkat. Semua saksi dan korban yang terkait dengan perbuatan tersangka ini kami akan lakukan pemeriksaan dan penyidikan terus berkembang mengikuti fakta hukum yang ditemukan pada saat proses penyidikannya. Itu untuk dananya sendiri komandan untuk ke acara kampus atau gimana itu sama korban? Enggak ada untuk acara kampus. Sejauh ini sudah ada berapa saksi Bang yang diperiksa oleh Baru 10 ya. Kemudian dia tadi Zoom meeting tadi seminar itu ada tindakan pidana juga Mas atau penipuan segala macam. Itu kan proses Pengenalan ya proses pengenalan dari tawaran bisnis yang disampaikan oleh pelaku, sehingga kami juga akan terus mengkonstruksikan berbagai fakta hukum yang ditemukan di dalam proses penyidikannya. Ada informasi dia juga menipu dengan cara sebagai sponsorship. Ya nanti kita konfirmasi itu ada. Ya. Bang, kerugian mahasiswa itu mulai dari berapa sampai maksimal berapa sih Bang? Dari mulai 2 juta sampai dengan 20 jutaan. Yang paling tinggi Satu orang ya, yang paling tinggi 20 juta, paling rendah sekitar 2 juta. Bisa kira ya. Nanti setelah ini ditanya ke SOS. Teman-teman kalau mau menanyakan, kami juga bersama dengan dari pihak universitas, dari Rektorat. Sudah ya? Halo,
tepuk tangan nggak, Pak? Ya sip, lanjutkan. Baik rekan-rekan Tribuners, itu tadi penjelasan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin terkait pengungkapan kasus dugaan penipuan yang menjerat ratusan orang di Bogor jadi korban, termasuk para mahasiswa yang telah berhasil ditangkap satu orang tersangka berinisial SAN. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah ikut bergabung di sidang langsung Tribunnews Bogor kali ini. Sampai jumpa lagi di live kami selanjutnya. Terima kasih.